Maha besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga engkau telah mengaruniakan putramu satu-satunya di dalam dunia ini hidup menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah jalan hidup yang kebenaran. Bagi siapa yang tidak akan melalui Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kesempatan yang berbahagia ini kami dari ruang belakang sebasi mau mendengarkan sebagai pendengar firman Tuhan. Untuk itu pada sore hari ini hamba mau menunggu Engkau berfirman. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak. Pada malam hari ini kita akan coba mendengarkan bagaimana kita menerima firman Tuhan, memiliki, melakukan, terus kemudian melakukan. Sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita cara menerima firman Tuhan? Bagaimana cara kita memiliki firman Tuhan? Bagaimana kita caranya melakukan firman Tuhan? Dan bagaimana cara membagikan firman Tuhan? Untuk itu saya mengajak kita semua yang punya senjata membacakan di dalam surat Yakobus yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan 27. Yakobus pasal 1 ayat ke-19 sampai dengan 21. Maaf, 27 ayat yang terakhir. Kita akan baca semua. Saya akan membacakannya dan saudara-saudara yang punya kebenaran Tuhan mengikutinya hari depan saudara masing-masing. Yang sudah menemukan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Perikop Alkitab Indonesia pada malam hari ini. Pendengar atau pelaku firman. Ayat ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya dan akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak
di hadapan Allah Bapa kita ialah melindungi jatuh-jatuh dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Kita ini banyak. Saya salah satu orang yang bisa membaca tapi tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Saya baca saja, saya tidak mengerti apa yang saya baca. Baca saja tapi saya tidak pernah mengerti. Saya tidak pernah merenungkan apa yang saya harus lakukan dan apa yang harus saya membicarakan terhadap kita, terhadap pribadi saya maupun terhadap kita sendiri. Yang Tuhan mau di ayat yang 19:20-21. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingat hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang Tuhan inginkan bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dengan lemah lembut. Kita pertama-tama merendahkan diri terhadap Tuhan dulu. Kita harus memukul diri kita terhadap Tuhan dulu. Kita datang bersujud dan kita berdoa. Sebelum kita membacakan firman Tuhan di sini maupun di kamar, dimanapun kita mau membacanya, pertama yang kita lakukan adalah bersujud dan menyembah Tuhan. Terus berdoa. Dengan hati kita yang lemah, kita harus memiliki hati yang lemah. Kata Tuhan, lewat doa, agar firman yang kita baca, kita pasti akan melihat. Kalau dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti akan melihat. Kalau hikmat, kita mengundang Roh Kudus berarti kita mendapatkan hikmat dari Allah, maka kita akan melihat. Bagian firman Tuhan. Bagaimana kita cara menerima firman Tuhan? Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita meneliti firman Tuhan? Meneliti firman Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan dengan teliti. Merenungkan firman Tuhan dengan teliti. Banyak yang membaca firman Tuhan. Kami tidak ada banyak yang membaca firman Tuhan tanpa merenungkan apa yang kita baca. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita dibaca saja, terus baca saja, tapi kita tidak merenungkan. Kita tidak mengerti apa isi firman Tuhan, apa kata firman Tuhan. Kita tidak akan menerima apa-apa. Firman itu seperti dalam kita. Ibarat kita berkaca, taruh kaca di sini, saya buka seperti apa ya? Kalau tanya kamu saya buka begini sudah pakai kacamata baru. Saya berkaca ke sana, saya buka tadi seperti apa ya? Saya buka sendiri, saya punya buka sendiri. Walaupun dia sudah berkaca, tapi saya bisa lupa juga. Kayak manusia sudah mengamati orang. Ada ada begini, ada ibarat yang seperti kebiasaan saya dulu. Dan hari ini kebiasaan kita dulu, tapi sekarang tidak. Sekarang kita mau dengarkan ya. Dengan teman-teman dengan kami. Dulu kita begitu. Dan orang di luar sana, kita di sini tidak. Saya mau supaya pada malam hari ini kita memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita mendengarkan itu, jangankan di ayat ini. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita harus memiliki firman Tuhan. Apa isi sebenarnya? Apakah itu veritas? Apakah itu ada kita melakukan? Apakah ini hal yang baik? Apakah ini hal yang tidak baik? Itu kerjakan. Kalau kita dengan serius,
Kalau kita dengan serius menerima firman Tuhan, kita akan menerima kedalaman firman, akan menerima, akan tahu betul isi hati Tuhan Allah. Karena yang kita baca yang dalam ayat firman Tuhan ini semua kalau kita duduk merenungkan sambil baca pelan-pelan, kita seakan-akan kayak ibarat kita berbicara dengan orang, atau ada orang yang sedang berbicara kepada kita. Kalau bicara sambil merenungkan, pelan-pelan kita berbaca, kita akan merasakan bahwa ada seseorang yang datang berbicara kepada kita. Dengan kesungguhan hati, dengan mengalihkan rohmu. Ketiga kali kita membaca untuk memiliki firman Tuhan. Kita harus bertekun. Kita harus tekun. Di dalam firman Tuhan kita harus. Kalau kita tekun dan kalau kita sendiri sudah mengerti, apa isi firman Tuhan, apa kata Tuhan Allah, apa kata Tuhan Yesus, maka apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, orang itu akan mengerti betul. Tapi kalau kita tidak mengerti betul firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti betul apa isi hati Tuhan, tapi kita menyampaikan firman Tuhan itu, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun yang kita sampaikan Tuhan, mereka tidak akan pernah paham. Amin. Karena kita sendiri tidak mengerti, karena kita sendiri tidak tahu. Itu masalah. Kenapa setiap saat orang selalu beribadah ke gereja banyak, tetapi tidak pernah mendapatkan pertobatan? Bisa terjadi kami yang pergi ke gereja itu tidak pernah membaca firman Tuhan dan tidak memiliki baik. Dan apalagi orang yang membawakan firman Tuhan itu, dia tidak bertekun di dalamnya, sungguh-sungguh. Maka apapun yang dia melakukan, apapun yang dia menyampaikan firman kebenaran itu, tidak akan pernah tersentuh di hati setiap jemaat. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, minta ikan hidup. Dan seperti Adik Fernando kemarin bilang, Adik Max di bawah, dia pernah bilang, saya juga sempat ada. Kata, kalau mau berdoa, jangan mau berdoa tentang apapun. Om yang minta ini kah, mau minta ini kah, saya minta gitar, atau saya mau minta bola, atau saya mau minta apa-apa, tidak boleh. Tapi coba aku berdoa untuk meminta itu hikmah. Karena di dalam hikmah itu akan menemukan apa yang kau minta, akan lebih banyak, kau akan kaya. Dengan kau memiliki hikmah saja, kau akan mendapatkan segala hikmah. Ternyata anak Mas Tadi setiap dia ketemu orang, saya kemarin baca kali kamu ternyata akan saya sampaikan pernyataan Tuhan ke saya. Jadi selama ini saya berdoa, saya cuma minta hikmah Tuhan. Berikan saya hanya untuk hikmah saja. Hikmah saya mau buat itu, Tuhan saya mau hikmah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, membagikan firman Tuhan. Membagikan firman Tuhan adalah ibadah yang tidak sia-sia. Mengekan lidah kita. Kalau lidah ini, kalau kita tidak ikat, bahaya. Lidah ini akan mengeluarkan hati. Karena dia korek hati kecil kan, korek agogo. Kecil itu. Jadi hati ini kecil itu aja kalau kita bakar, baru bakar di atas ini. Hutan bisa dia akan terbakar. Sama seperti kita lidah. Lidah ini tidak bertulang. Lidah tidak bertulang, tetapi dia sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Maka lidah perlu diikat.
firman Tuhan. Saya dulu mau belajar sudah kesana. Bagaimana cara untuk mengikat dia? Dan menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Bawa kepada dia, duduk bersama dia. Apa yang kau dulu, itu dulu kau sampaikan. Apa yang kau lalu dulu, itu dulu kau sampaikan. Baru setelah sampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Orang itu tidak akan pernah lari jauh. Orang itu akan selalu punya hati, dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan dia akan selalu akan datang. Orang itu hati, orang itu sudah menjaga. Membagikan firman Tuhan salah satunya adalah bagaimana kita membagikan apa yang kepada orang-orang yang tidak punya. Seperti tadi kata firman Tuhan. Apapun yang kita punya kelebihan, bagi kepada satu miskin, janda, panti jompo, atau orang di sekitar tetangga kita yang tidak memiliki apa-apa, atau hari ini di sini tidak memiliki sayur, ini ada buah sayur, 1.000 saja. Atau kamar ini tidak ada apa-apa bulan, itu di situ air, ada bulan ini ada, itu pelayanan itu. Kalau pelayanannya kasih di bibir saja, kasih berita, kami tidak melakukannya, sia-sia ibadah kami. Sia-sia sekali ibadah kami. Sia-sia ibadah kami. Di sini langsung Paulus menarik Yakobus, dia mengatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda di dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya selalu siap. Jadi kita tidak di sini tidak hanya saya mengajak kita semua. Jangan pernah saya harus menjadi pendengar saja, tidak. Tetapi berusaha bagaimana saya harus jadi pelaku firman. Jangan pernah pendengar saya ibarat saja dia pulang, tidak boleh. Oh jadi pelaku firman, artinya bukan nanti kau jadi pendeta nanti baru kau sampai khotbah, tidak juga. Pelaku firman adalah siapa yang dapat membagikan pernyataan-pernyataan kasih itu. Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan sia-sia. Kita memiliki iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Allah adalah Allah kita, Roh adalah Roh saya. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan saya tidak melakukan. Hal memberi saya kosong, hal mengasihi saya kosong, hal melayani saya kosong. Maka ibadah yang perbuatan sia-sia. Baik, Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita menjadi pendengar. Hari ini saya mendengar, mari kita menjadi pendengar Tuhan. Kita mendengar, jadi bukan kita dengar saja. Kita dengar, merenungkan, meneliti, kemudian kita melakukan. Melakukan dengan gaya hidup kita. Kalau saya sebagai seorang pendeta ya, saya menyampaikan firman Tuhan dengan kesungguhan hati saya. Sambil saya melakukan. Saya sebagai seorang guru, saya mengajar anak murid dengan sungguh-sungguh. Anda sebagai kepala desa melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Apapun saya punya jabatan, di situ saya harus menjadi pelayan dengan sungguh. Maka firman itu akan didengar. Apa yang ketika ini jangan menjadi pendengar atau menjadi pelaku. Kau akan menjadi pelaku. Bukan pelaku di altar punya berkhotbah baru betul menyampaikan firman berarti bukan itu. Tetapi tindakan hari-hari hidup. Yang hari-hari hidup. Berbagi, mengasihi, melayani.
Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Bapa Maha Besar, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak Allah Bapa dalam kerajaan surga. Hamba-Mu datang bersujud menyembah di bawah kaki salibmu Yesus. Dengan hati saya terangkat bahwa kami ingin menjadi pelaku-pelaku Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan malam yang indah ini, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Engkau memberikanlah kami setiap roh yang ada padamu, membagikan kepada kami semua, agar kami semua dituntun dibimbing, agar semua kita terus dilayani oleh roh. Kami pun akan menjadi pelayan bagi kita, bagi sesama kita. Terima kasih banyak Tuhan. Firman Tuhan sangat begitu indah tetapi Tuhan, saya tidak bisa menjelaskan dengan saya sendiri tidak mengerti, saya sendiri tidak memahami, saya sendiri tidak mengerti Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, pada malam hari ini Engkau datang, Engkau memberikan kami kuasa, biar kami bisa dapat mengerti apa yang kami difirmankan oleh Engkau. Terima kasih banyak. Saya mengajak juga kepada kita semua, setelah kami ke kamar, Tuhan izinkan kami, mengingatkan kami membuka kembali agar kami bisa dapat dan agar kami bisa mengerti. Terima kasih banyak sudah berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih.